Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Zainul Fatah. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah surat, tentunya dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, kita masih berada di materi pemula tentang bagaimana cara menggunakan sebuah Microsoft Word atau aplikasi Microsoft Word. Nah, mungkin bagi orang-orang yang sudah expert di bidangnya atau expert dalam menggunakan Microsoft Word, ini sangat-sangatlah mudah. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula dan bahkan teman-teman yang masih awam dan baru mengetahui dan bahkan baru bisa mengoperasikan Microsoft Word, ini tentu sangat diperlukan bagi teman-teman. Pada contoh kali ini, saya akan membuat surat lamaran. Dalam isi surat itu biasanya ada tanggal, kemudian tujuan, kata pengantar, data diri. Di sini data diri data kita ya, data si pengirim. Kemudian di sini juga, sedangkan di bawah ini adalah kata-kata penguat. Dalam artian kita sedikit memaksa, misalkan contohnya kita minta untuk diberikan kesempatan untuk interview dan sebagainya. Dan setelah itu kita jelaskan juga lampiran-lampiran apa saja yang akan kita berikan atau kita sertakan dengan surat tersebut. Kemudian di bawahnya ada kata penutup dan tanda tangan. Biar durasi video ini tidak terlalu panjang, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih blank dokumen. Ketika blank dokumen ini dibuka, di sini akan ada tampilan polos seperti biasa ya. Di lembar kerja ini, kursor kita akan aktif di sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini itu ada di sebelah kanan. Bisa saja kita menggunakan spasi pada keyboard, tapi ini tidak disarankan, dalam artian ini tidak sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Jadi kerjaan kita akan terlihat lama dan kotor kalau kita lihat. Bagaimana caranya agar kita bisa memindahkan kursor ke sebelah kiri? Iya, ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan. Teman-teman silahkan lihat di pojok kiri pada lembar kerja teman-teman. Di sini akan terlihat bentuk siku yang mengarah ke dalam. Nah, ini bisa berubah-ubah teman-teman ya. Jika teman-teman ingin merubahnya, silahkan klik hingga muncul siku ke dalam. Nah, kemudian teman-teman klik di mana siku tersebut akan ditaruh. Ini tidak di-drag teman-teman ya. Misalkan di 13,5. Nah, hingga muncul seperti ini. Setelah muncul seperti itu, silahkan teman-teman pencet tab di keyboard. Nah, maka kursor akan pindah dengan sendirinya. Selanjutnya silahkan diketikkan Nah, ini kenapa pisah pindah ke bawah atau ke baris berikutnya? Karena di sini teman-teman terlalu mepet. Saya terlalu mepet menaruh left tab-nya ini. Sehingga dia tidak muat, maka akan pindah ke baris berikutnya. Bagaimana caranya? Apa kita ulang dari depan? Tidak. Teman-teman silahkan klik bagian ini dan tahan. Kliknya jangan dilepas ya. Kemudian seret ke kiri. Nah, jika dirasa cukup silahkan lepas. Selanjutnya silahkan gunakan enter pada keyboard untuk pindah ke baris berikutnya. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD. Nah, seperti biasa pindah ke baris berikutnya itu menggunakan spasi. PT Gemilang, misalkan alamatnya saya ngawur aja ya. Saya gunakan alamat saya Jalan Mekar Jaya 2 Blok A12. Misalkan begini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, jaraknya ini kan terlihat jauh ya teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di contoh, ini mepet sekali dan saya rasa ini pas yang seperti ini. Jadi silahkan teman-teman blok sampai baris bawah, kemudian masuk ke paragraf, cari line and paragraph spacing, kemudian klik panahnya, cari yang remove space after paragraph. Nah,
maka akan berganti secara otomatis menjadi mepet seperti ini. Selanjutnya kita gunakan enter 2 kali, kemudian kata pengantarnya dengan hormat, kemudian enter lagi. Kita lihat contohnya, 1 kali enter misalkan, nanti disesuaikan. Kalau ini dirasa terlalu dekat, silahkan enter 2 kali. Di sini enter 1 kali. Berdasarkan informasi. Nah, saya percepat aja di sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman silahkan diketik seperti biasa, biarkan saja tanpa ada pengaturan dan sebagainya. Hingga ini bukan menggunakan enter ya teman-teman. Jadi mengikuti seperti biasa. Kalau ini sudah mentok, dia bahkan secara otomatis pindah ke bawah. Kemudian di sini baru kita lakukan enter, 1 kali enter. Kita lihat contohnya lagi. Nah, berikut data diri saya. Kita ketikkan, kemudian enter lagi 2 kali. Kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini ini ada biodata diri. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan data diri masing-masing. Seperti biasa di sini ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon. Jadi saya isikan dulu. Kalau saya mengisi biodata seperti ini, pada bagian ini titik 2-nya harus rapi. Jadi biar kelihatan rapi, biar tidak begini ya teman-teman. Misalkan nama, kemudian apa di sini isinya, tempat tanggal lahir, alamat, misal. Nah, kalau begini kan kelihatan jelek teman-teman ya. Jadi kelihatan kita tidak profesional, atau bahkan dilihat saja atau dibaca saja kelihatannya sudah tidak enak dibaca. Jadi usahakan membuat surat itu serapi mungkin. Nah, caranya bagaimana? Ini saya hapus lagi. Silahkan teman-teman sama seperti yang kita bikin di awal. Ini posisinya siku ke dalam, tentukan jaraknya di mana. Misalkan jaraknya di sini, saya tentukan di sini. Kalau misalkan nanti kurang atau lebih, kita bisa geser. Isi datanya sesuai data kita. Nah, lakukan dengan cara memindahkan seperti halnya tadi. Kita tap saja 1 kali, dia akan pindah. Nah, kalau sudah diisi data yang di atasnya, silakan enter. Tempat tanggal lahir, tap lagi. Di enter lagi, kita lihat apa isinya. Alamat, pendidikan terakhir, alamat Jalan Mekar Jaya, kemudian di bawahnya pendidikan terakhir, misalkan S1 Informatika. Ini sesuaikan datanya dengan data teman-teman. Kemudian ada nomor telepon dan email. Nomor telepon 087, ini saya ngaur aja. Kemudian ada email. Nah, di bagian nomor telepon usahakan teman-teman blok ya. Ini agar menandakan atau memberikan dampak tersendiri, sehingga ketika HRD ataupun bagian mengkoreksi surat masuk ini, yang terlihat lebih awal akan melihat nomor telepon. Oh, nomor teleponnya jelas. Jangan sampai nanti ketika mau menghubungi ternyata nomor teleponnya miring, atau bahkan nomor teleponnya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibaca. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di situ ada, ini saya juga percepat, ini enter 2 kali.
Nah, kalau sudah selesai, seperti biasa enter 2 kali. Kemudian di sini juga kita isikan lampiran apa saja yang akan kita sertakan. Fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai. Nah, untuk menambah urutan nomor, silahkan teman-teman masuk ke paragraf lagi. Di sini teman-teman pilih number. Nah, untuk memilih jenis numbernya, silahkan teman-teman pilih panahnya. Nah, kita akan menggunakan nomor, angka Romawi, atau bahkan kita akan menggunakan abjad. Kita gunakan nomor saja biar sama. Kemudian di sini kita isikan KTP, enter, maka akan otomatis nambah. Jadi tidak menambah secara manual ya teman-teman. Kita enter lagi, dia akan nambah dan seterusnya. Jadi fungsinya nomor ini, mengaktifkan number ini, dia akan otomatis ketika kita melakukan enter. Saya akan percepat video ini. Nah, kalau sudah, ini kan sudah terakhir ya teman-teman, di bagian ke-6. Kalau kita enter lagi, dia akan masuk 7. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman gunakan backspace atau enter lagi. Menggunakan backspace seperti ini, dia juga nomornya akan hilang. Atau kita menggunakan enter lagi pada keyboard. Nah, kita coba lagi di sini. Nah, kita enter lagi, dia akan otomatis pindah ke bawah dan nomornya akan otomatis, secara otomatis akan nonaktif. Nah, kita lanjutkan saja. Saya juga percepat video ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal memberikan tanda tangan. Ini seperti biasa, kita enter 2 kali. Nah, kemudian di sini ini teman-teman bisa menggunakan tab atau bisa menggunakan tabel untuk membuat membuat tanda tangan di bawahnya. Terserah teman-teman, saya akan contohkan yang cara menggunakan tabel. Nah, pertama-tama silahkan teman-teman masuk ke insert, kemudian tabel, dan kemudian karena 2 kolom, kita isikan 2. Bagaimana caranya? Kemudian teman-teman silahkan arahkan kursornya ke bagian kiri di tengah-tengah sehingga muncul panah ke kiri dan ke kanan. Kemudian teman-teman tarik, drag ya. Kita kira-kira saja seperti ini. Kemudian kita isi hormat kami, hormat saya, mohon maaf. Ini hormat saya. Nah, kemudian yang di bawahnya silahkan isi nama teman masing-masing. Silahkan teman-teman klik klik yang pertama, dan pada paragraf silahkan pilih center. Begitu juga yang di bawahnya pilih center. Nah, kalau ini kan harusnya ada jarak ya teman-teman. Hormat saya. Nah, silahkan teman-teman gunakan ini. Bisa teman-teman gunakan garis ini untuk mengambil jarak. Nah, ini gimana? Ini kan ada ininya ya, ada kolomnya, ada bordernya. Untuk menghilangkan garis-garisnya silahkan klik bagian ini sehingga terseleksi semuanya. Kemudian masuk ke border, kemudian pilih no border, dia akan hilang. Oke, ini satu lagi, ketika kita memasukkan email atau link, misalkan ada .com biasanya di belakang, dia akan otomatis menandakan bahwa ini adalah sebuah link. Caranya untuk menghilangkan, silahkan klik blok terlebih dahulu, kemudian teman-teman klik kanan remove hyperlink sehingga dia akan kembali ke warna hitam. Nah, sekarang suratnya sudah jadi. Silahkan disimpan
atau teman-teman bisa print dan sebagainya. Ini sudah jadi teman-teman ya. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar dan jangan lupa bagikan agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih.